Real Madrid akan tentukan nasib pemain setelah Piala Dunia antar klub. Real Madrid akan memasuki Piala Dunia antar klub minggu depan dengan 2 pemain baru untuk memperkuat barisan mereka menjelang turnamen, karena mereka ingin mengamankan edisi perdana turnamen tersebut. Hal ini dapat menentukan bisnis transfer mereka untuk sisa musim panas, tetapi juga membuat Los Blancos memutuskan beberapa pemain yang ada di skuad mereka saat ini. 2 pemain yang masa depannya bisa ditentukan oleh perjalanan ke Amerika Serikat adalah bek kiri Ferland Mendy dan Fran Garcia. Keduanya diminati oleh Liga Premier, tetapi Garcia juga telah menerima permintaan dari La Liga. Mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa Dani Ceballos juga berjuang untuk mendapatkan tempatnya di skuad. Pemain berusia 28 tahun itu masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, dan harus meyakinkan manajer baru Xabi Alonso tentang kemampuannya. Secara khusus, etos kerjanya di lini pertahanan menjadi sorotan. Fakta bahwa Los Blancos bisa mendatangkan Franco Mastantuono dan Nico Paz juga tidak menguntungkannya. Real Madrid bisa mendatangkan Paz kembali dengan harga 8 juta euro musim panas ini, tetapi jika ia tidak mendapatkan cukup waktu bermain, ia bisa dijual lagi, sesuatu yang akan dipengaruhi oleh kehadiran Ceballos. Revolusi Alonso di Real Madrid, 4 pemain baru langsung masuk starting 11. Real Madrid baru saja mengumumkan 2 transfer musim panas ini, namun Xabi Alonso sudah menyiapkan 2 target tambahan. Pelatih asal Basque itu bahkan sudah memiliki gambaran starting 11 untuk musim depan dengan 4 pemain baru tersebut. Trent Alexander-Arnold dan Dean Huijsen telah resmi bergabung dengan Los Blancos. Alonso berencana menurunkan keduanya sebagai starter bersama 2 target lain, Alvaro Carreras dari Benfica dan Franco Mastantuono dari River Plate. Starting 11 baru ini menunjukkan niat Alonso untuk melakukan perubahan besar di Santiago Bernabeu. 4 pemain baru tersebut diyakini bisa membawa angin segar untuk tim yang musim lalu kurang maksimal. Dalam skema Alonso, Thibaut Courtois akan tetap menjadi penjaga gawang utama. Lini belakang akan diperkuat Antonio Rudiger bersama 3 pemain baru, Alexander-Arnold, Huijsen, dan Carreras yang membentuk pertahanan baru. Untuk lini depan, duet maut Vinicius Junior dan Kylian Mbappe tidak tergantikan. Keputusan Alonso ini menunjukkan keberaniannya untuk melakukan rotasi besar-besaran di skuad utama. Mastantuono menjadi target berani Alonso mengingat usianya yang masih sangat muda. Real Madrid sedang bernegosiasi intensif dengan River Plate yang membanderol 45 juta euro. Meski harga tidak murah, Madrid yakin talenta muda ini layak untuk masa depan. Kebijakan Alonso ini mengancam masa depan beberapa pemain senior. David Alaba, Eder Militao, dan Dani Carvajal harus bersaing ketat untuk mendapatkan tempat di starting 11. Tidak hanya pemain bertahan, Rodrigo Gus dan Arda Güler juga mendapat pesan keras. Jika Mastantuono langsung menjadi starter, berarti mereka harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan menit bermain. Keputusan Alonso ini tentu berisiko, tetapi menunjukkan tekadnya untuk membangun tim baru. Fans Madrid bisa menantikan wajah berbeda Los Blancos musim depan dengan 4 pemain baru tersebut. Real Madrid andalkan duet bek tengah baru di Piala Dunia antar klub FIFA. Real Madrid telah menentukan siapa yang akan mengisi posisi bek tengah utama mereka untuk fase grup Piala Dunia antar klub. Menurut laporan dari AS, Dean Huijsen dan Raul Asensio akan dipercaya menjadi duet utama di jantung pertahanan. Keputusan ini muncul di tengah badai cedera yang melanda lini belakang Los Blancos di sepanjang musim lalu, serta sikap hati-hati dari staf medis klub dalam menjaga kebugaran pemain. Real Madrid telah menentukan siapa yang akan mengisi posisi bek tengah utama mereka untuk fase grup Piala Dunia antar klub. Menurut laporan dari AS, Dean Huijsen dan Raul Asensio akan dipercaya menjadi duet utama di jantung pertahanan. Keputusan ini muncul di tengah badai cedera yang melanda lini belakang Los Blancos di sepanjang musim lalu, serta sikap hati-hati dari staf medis klub dalam menjaga kebugaran pemain. Dean Huijsen baru saja diperkenalkan secara resmi sebagai rekrutan pertama Madrid untuk sektor pertahanan. Dia menjadi satu-satunya bek tengah baru sejauh ini, dan belum ada rencana mendatangkan pemain tambahan hingga turnamen internasional itu usai. Situasi ini membuat Huijsen harus cepat beradaptasi dengan ritme dan ekspektasi permainan bola ala Madrid, karena dia diproyeksikan langsung tampil dalam pertandingan-pertandingan penting. Cedera Antonio Rudiger menjadi pukulan besar, mengingat dia sempat tampil dengan menahan rasa sakit pada akhir musim lalu karena minimnya stok bek tengah di bawah Ancelotti. Kini, Rudiger menjalani operasi lutut dan kemungkinan besar absen di babak grup turnamen. David Alaba pun tak bisa diandalkan setelah menepi lama akibat cedera ACL dan baru saja menjalani operasi meniskus.
Sementara itu, Eder Militao sudah mulai mendekati kebugaran penuh. Meski begitu, Real Madrid masih belum mau mengambil risiko dengan menurunkannya terlalu cepat. Era baru dimulai, latihan perdana Real Madrid bersama Xabi Alonso. Xabi Alonso telah memimpin sesi latihan pertamanya sebagai pelatih kepala Real Madrid. Latihan ini digelar pada Senin, tanggal 10 Juni tahun 2025, waktu setempat. Alonso menggantikan Carlo Ancelotti, yang meninggalkan klub pada akhir musim lalu. Ia membawa pengalaman gemilang setelah sukses melatih Bayer Leverkusen. Meskipun baru memimpin, Alonso langsung fokus mempersiapkan Real Madrid. Mereka sedang bersiap menghadapi Piala Dunia antar klub yang semakin dekat. Sesi latihan ini menjadi awal dari era baru di Santiago Bernabeu. Alonso diharapkan membawa Real Madrid kembali ke jalur juara. Menurut laman resmi realmadrid.com, latihan ini digelar di markas latihan Real Madrid. Beberapa pemain utama seperti Eder Militao, Thibaut Courtois, Dani Carvajal, David Alaba, dan Brahim Diaz ikut serta. Mereka mengawali sesi dengan latihan fisik yang intens. Setelah itu, Alonso memimpin latihan taktik yang fokus pada penguasaan bola dan pressing. Los Blancos akan memulai debutnya di Piala Dunia antar klub pada Kamis, tanggal 19 Juni tahun 2025, WIB. Mereka dijadwalkan melawan Al Hilal di Hard Rock Stadium, Miami. Sesi latihan di Ciudad Real Madrid ditutup dengan beberapa latihan lari. Pemain seperti Antonio Rudiger, Ferland Mendy, Endrick, dan Eduardo Camavinga masih menjalani pemulihan. Di bawah asuhan Xabi Alonso, Arda Güler diberi posisi baru di Real Madrid. Kisah indah Luka Modric bersama Real Madrid akan mendekati akhir. Setelah Piala Dunia antar klub FIFA, sang maestro lini tengah telah mengucapkan salam perpisahan kepada para Madridista di Santiago Bernabeu. Kepergian Modric bukan sekadar kehilangan satu pemain melainkan jantung permainan yang menjadi nyawa Madrid selama bertahun-tahun. Kini, Xabi Alonso datang untuk melakukan revolusi skuad. Sebagai pelatih baru, ia tampaknya ingin melakukan revolusi dari akar. Musim depan, Real Madrid diperkirakan akan tampil dengan pendekatan baru, khususnya di lini tengah. Alonso disebut akan mengadopsi formasi 4-3-3 yang lebih dinamis, dengan gelandang yang bergerak lebih leluasa, mampu keluar masuk area permainan, bukan lagi mengandalkan pemain-pemain dengan peran hibrida yang membingungkan. Dilansir dari Madrid Universal, terungkap bahwa Xabi Alonso siap memberikan kepercayaan penuh kepada Arda Güler. Pemain muda asal Turki ini akan diberi peran sebagai gelandang penuh waktu. Musim lalu, di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Güler belum benar-benar mendapat sorotan. Ia kerap dimainkan sebagai gelandang serang atau bahkan penyerang sayap, yang membuatnya kurang menunjukkan potensi aslinya. Namun, Alonso punya rencana berbeda. Ia ingin mengembalikan Güler ke dasar permainan dan mengandalkannya sebagai playmaker sejati yang bermain lebih dalam. Dalam formasi 4-3-3, Güler akan diminta menjadi otak serangan dari lini kedua. Ia akan bertugas membangun, mengatur, dan menciptakan peluang dari posisi yang lebih sentral. Ini bukan hanya perubahan taktik, tapi juga tantangan emosional bagi Güler. Ia harus beradaptasi dengan peran yang mungkin sudah lama tidak ia lakoni, tapi potensinya di posisi itu sangat besar. Tentu, ini bukan keputusan yang datang tanpa tekanan. Jude Bellingham hampir tak tergantikan di posisi gelandang serang, dan kedatangan Franco Mastantuono musim depan hanya akan memperketat persaingan. Tapi justru di tengah tantangan itulah, Güler berpeluang membuktikan dirinya. Real Madrid sedang membangun ulang identitas mereka, dan Alonso percaya, Güler bisa menjadi bagian penting dari fondasi baru itu. Dean Huijsen resmi bergabung dengan Real Madrid, diberi nomor punggung 24. Ini adalah hari Dean Huijsen di Real Madrid, karena klub tersebut akan secara resmi memperkenalkan pemain baru pertama mereka di musim panas ini. Dilansir dari Liga Olahraga, bek berusia 20 tahun itu direkrut dari AFC Bournemouth dalam kesepakatan senilai 58 juta euro, dengan menandatangani kontrak 5 tahun hingga 2030. Pemain muda Spanyol itu menandatangani kontraknya dengan Presiden klub Florentino Perez hari ini setelah menyelesaikan pemeriksaan medisnya. Setelah itu ia diperlihatkan kaos Real Madrid miliknya, dan, seperti yang dilaporkan awal minggu ini, Dean Huijsen telah diberi kaos bernomor punggung 24 di klub barunya. Pemain muda itu sebelumnya mengenakan nomor punggung 2 di Bournemouth yang saat ini dipakai oleh Dani Carvajal.
Dengan demikian, Hussen diberi kaos nomor punggung 24 kaos yang sebelumnya dipakai oleh ikon klub seperti Sami Khedira, Claude Makélélé, Aitor Karanka, dan Nacho Fernandes. Pemegang nomor punggung 24 sebelumnya adalah Arda Güler, yang mengenakan kaos tersebut pada musim debutnya sebelum pindah ke nomor punggung 15 pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Namun, nomor ini nantinya dapat diubah setelah Piala Dunia antar klub berakhir. Hussen tentu saja menyegel kepindahan impiannya ke Real Madrid bulan lalu, setelah Los Blancos setuju untuk memenuhi klausul pelepasan dalam kontraknya dengan Bournemouth.